Dan di buku itu baru ketahuan kalian punya berapa saudara? Dua saudara. Kita punya berapa? Kalau di buku ini ada 9. 9 saudara lagi. Tapi dari Gimana sumber sih yang ngitungnya? lain bilang Buku kita kan berempat. Ya kamu berempat, 5 lagi berarti. kakak kita iya. Kakaknya 2, kakak kamu 2. Tergantung dari Sasti atau dari aku. Oh dari kamu deh, yang paling tua deh. Yang paling tua siapa berarti? Siapa paling tua? Siapa Mas? Yuda, Mas Yuda. Mas Yuda kan, Ah. 20 berapa tuh dia? 24. Udah punya anak ya? Iya, udah punya nikah. cucu. Berarti udah punya cucu. ada 2 yang gede-gede juga ya? Udah Iya. 20-an? Ada cowok, dua-duanya cowok. 20-an tuh umurnya? Iya. Oke, terus? Terus kakakku. Terus aku. Terus If Aida aktivis ada kakaknya aku. Yang baru kamu Terakhirnya ketemu. tahunnya sama. Adeknya baru Mas ketemu Yuda. kemarin. Ini kembaran ya. Bingung banget soalnya sama tahun lahirnya. namanya juga sama ya? Namanya juga sama. Aida aktivis para saksi. Nama kamu? Aida Prasasti Paraning Ratu. Ternyata kebenaran-kebenaran itu baru aku ketahui ketika aku sudah tidak ada. Sebelum-sebelumnya kamu cuma dengar rumor-rumor Tidak aja? tahu, aku orangnya tertutup banget, nggak mau ngasih tahu. Dia cuma cerita ke anak yang paling pertama, yaitu yang kita juga nggak tahu. Oh, jadi kalian itu bukan, maksudnya yang pertama itu bukan kakak kalian? Bukan. Ada Jeng, 2 jeng, orang. jeng. Iya, bukan kakak, bukan Kak Ivan. Bukan dari ibu kita kan? Bukan, ya? Bukan. Oh iya. Iya. Itu. Kamu ceritanya excited banget sih, Sasti. Karena seru. Kenapa kamu nganggap ini seru? Ya karena kayak wow, ternyata seseru ini. Kalau dulu memang aku sedih, nggak menerima kenyataan, tapi sekarang kayak wah, ini orang keren banget bisa menciptakan sejarah-sejarah yang ternyata udah dituangkan di dalam buku. Oke, apalagi selain bahwa kalian punya 5 saudara lagi gitu? Ada yang paling kecil berapa? Ada di Bali Ada di ya. Bali. Oh, belum ketemu kalian? Belum kalau pernah itu. ketemu. Belum ketemu, Ah. oke. Apalagi yang baru yang kamu baru tahu itu tentang ayah? Tentang masa lalunya ya sih Masa banyak kan. lalu. Apa yang mencerminkan? Ayah nggak pernah lihat ayahnya. Gimana sih ngomongnya? Oh ya, Bapaknya. memang Ayah nggak seorang pernah. yatim sejak Anak, iya. Lahir sudah tidak Jadi tahu waktu bapaknya. ayah di kandungan ibunya itu umur 7 bulan di kandungan, ayahnya udah wafat. Tapi keluarganya nggak pernah tahu. Soalnya nggak dikasih tahu. Soalnya kan waktu itu kan ayahnya ayah, gimana sih ngomongnya kakek kita. Kakek kita itu waktu itu lagi ada di Jogja. Dia tuh abdi dalam. Oh. Kerja di departemen sosial. Sedangkan keluarganya ayah tuh ada di Singaraja, Bali. Oh. Nah, mereka dari keluarga abdi dalam tuh nggak mau ngasih tahu keluarganya, takutnya kan nenek tuh lagi lahir, takut Takut gimana. stres, jadi nggak memberitahu kalau sudah Iya. meninggal. Terus dikasih taunya 2 bulan setelah kelahiran ayah baru pada tahu. Oh, kalau sudah nggak ada gitu Udah ya? nggak ada. Dan kehidupan masa kecilnya juga nggak gampang nggak sih? Iya, sulit. Karena sebagai nggak punya ayah jadi pindah-pindah lah. Pernah juga nih di sini dibilang pernah ke Kalimantan nemuin saudaranya, terus pernah tinggal di Jogja, di Prambanan, pokoknya tinggalnya pindah-pindah lah. Pindah-pindah. Apa sebenarnya perasaan kalian ya ketika tahu banyak hal tentang ayah gitu? Selain wow keren gitu, apalagi gitu yang berkecamuk Revo? Pertama sih apa ya? Jadi lebih nerima ayah sih. Kenapa ayah kelakuannya kadang-kadang kita nggak bisa tebak, tiba-tiba kadang begini, kadang baik, kadang besoknya begini. Lebih menerima aja sih. Sama satu lagi nyesel sih kenapa baru tahu buku ini sebagus ini tuh sekarang gitu. Kenapa pas ayah masih ada belum tahu gitu. Apa kamu berpikir bedanya apa ketika kalau kamu tahu itu sebelum ayah meninggal? Ya mungkin aku bakal lebih nanya soal ayah gitu, bakal lebih tahu perjuangan ayah buat ngebangun rumah ini, buat dapetin keluarganya, buat survive sama hidupnya tuh kayak gimana sih. Jadi kamu bisa lebih lagi mengagumi Iya. ayah gitu ya. Apa ada cerita apa yang menurut kamu luar biasa sekali dengan ayah mencapai mimpinya ini? Waktu ayah tuh di sini sering pakai kata-kata yang cukup dalam gitu, kayak aku seorang yatim yang hatinya tercabik-cabik. Dia apa ya? Kata-katanya dalam gitu ya. Ayah juga pernah diksinya bagus, pernah cerita di sini juga bahwa ibunya tuh sering sedih sama ayah, ngelihat ayah kayak kenapa sih ayah itu nggak punya bapak gitu, kenapa ayah anak sekecil ini harus ditinggalin bapaknya gitu, nggak pernah ngerasain sosok seorang bapak gitu. Jadi itu adalah kepedihannya almarhum gitu ya. Iya. Sampai dewasanya tetap bahwa lahir tanpa mengetahui ayahnya. Iya.